Siang ini kita akan diskusi mengenai customer activation dan community engagement ya, teman-teman semua. Di beberapa sesi sebelumnya, teman-teman sudah mendapatkan pembekalan terkait dengan hal-hal lain yang sekiranya dibutuhkan untuk menjadi seorang entrepreneur sejati ke depannya. Nah, materi hari ini atau sharing siang hari ini juga sangat penting untuk kita jadikan pilar ketika kita ingin lebih mengenal customer kita dan bagaimana kita bisa bersama dengan customer lebih engage dan lebih baik lagi secara relasi dan ke depan tentunya akan secara goals akhir omset dan salesnya akan jadi lebih baik nih kalau kita bicara tentang entrepreneur dan profit organization. Oke, tanpa berlama-lama saya akan mulai sesinya ya. Jadi saya akan bagi jadi 2 atau jadi 3 bagian besar. Yang pertama saya akan jelaskan tentang apa itu customer activation dan bagaimana pengalaman-pengalaman kami di rumah kedua, di Nutrifood, dan pengalaman-pengalaman kita membantu customer-customer kita di seluruh Indonesia untuk menemukan produk paling tepat untuk membantu mereka hidup lebih sehat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan community engagement, di mana itu juga kita akan paparkan apa saja dan bagaimana secara teori dan secara praktek yang kita lakukan dan kita belajar begitu ya selama waktu-waktu baik itu offline, online maupun sebelum dan sesudah pandemi. Kemudian yang ketiga baru kita akan banyak diskusi di akhir begitu. Mudah-mudahan waktunya bisa efektif. Jadi teman-teman stay bareng sama saya sampai akhir. Semoga hari ini sesinya juga bisa menyenangkan seperti sesi-sesi sebelumnya. Oke. Kita bicara mengenai customer activation nih, teman-teman. Judulnya aja customer activation. Jadi activation itu artinya adalah menurut Wetterings di tahun 2019 dan bicara tentang apa itu customer activation, bicara mengenai kita mengaktifasi atau membuat calon customer kita yang tadinya mager bisa bergerak. Dan intensitas bagaimana customer bisa berpartisipasi dengan produk dan jasa yang kita tawarkan sebagai seorang entrepreneur, itu yang sangat berpengaruh terhadap bagaimana kita berelasi dengan konsumennya. Makin konsumen dan segmen yang kita tuju itu makin teraktivasi, makin nggak mager, makin bergerak dari satu journey sebelumnya ke journey selanjutnya, itu harapannya tentunya akan makin engage bersama dengan kita, begitu ya. Jadi customer activation itu memotivasi konsumen untuk move toward the next stage gitu ya, untuk pindah dari stage berikutnya dari sebelumnya. Mungkin biar lebih jelas kita masuk ke customer journey map. Jadi customer journey map ini adalah visualisasi untuk merepresentasi proses nih, gimana customer itu atau prospek atau calon konsumen itu beralih dari flow mulai mengenal sampai benar-benar beli sampai dengan benar-benar happy dengan produk kita ya. Oke, jadi biasanya itu prosesnya mulai dari trigger ya. Contoh misalnya ini cuaca lagi agak kurang mendukung nih ya, di mana-mana terjadi gloomy, mendung gitu ya, ada mulai hujan, ada mulai sedikit mungkin banjir di beberapa area begitu. Nah kondisi ini biasanya men-trigger kita sebagai calon prospek konsumen terhadap produk tertentu untuk membayangkan sebuah minuman yang bisa menghangatkan, ya, minuman yang bisa menghangatkan kita. Apalagi kondisi sekarang, teman-teman, di dalam masa pandemi ini yang kita sebut dengan new normal, kita membutuhkan asupan vitamin D dan vitamin C yang cukup. Ya, dalam satu hari biasanya menurut yang kita belajar itu kita perlu diasup 90 mg vitamin C. Dan itu semua ada di dalam satu produk yang sebetulnya mungkin kita awalnya belum paham, tapi trigger kita ingin menemukan sebuah produk yang membuat kita
cukup dengan asupan vitamin C dan D, trigger yang membuat kita juga ingin minum produk yang bisa menghangatkan dalam kondisi gloomy, mendung seperti sekarang, itu membuat kita bergerak dari kondisi trigger ke awareness. Nah, ketika kita masuk ke awareness, kita biasanya dalam kondisi yang sekarang, misalnya scrolling TikTok misalnya. Di TikTok kita melihat bahwa oh ternyata ada beberapa opsi nih untuk kita menemukan produk yang tepat, yang punya asupan vitamin C dan D yang cukup untuk harian dan rasanya enak dan bisa diseduh dengan hangat dan menghangatkan tubuh kita. Nah, itu initial consideration set. Jadi, ada beberapa yang membuat kita berconsider untuk memilih produk-produk yang tepat dengan kebutuhan kita. Nah, kemudian dari pilihan-pilihan produk itu, kemudian kita mulai memilih beberapa opsi sehingga masuk ke dalam tahap interest. Nah, ketika masuk ke interest, kita jadi mulai search. Oh, di TikTok sebelumnya aku nemuin ada produk yang baru, misalnya dari saya sebut salah satu brand kami di Nutrifood itu adalah Nutrisari. Ya, ada satu produk Nutrisari yang baru keluar nih, namanya Nutrisari jeruk nipis jahe. Coba teman-teman bayangin jeruk nipis jahe, kalau misalnya itu diseduh dalam kondisi hangat, itu benar-benar nyes banget kan, bisa membantu kita menghangatkan tubuh kita dalam kondisi gloomy ini, plus ada juga vitamin C dan D-nya yang memenuhi kebutuhan kita dalam satu hari. Nah, interest itu benar-benar menjadi satu hal yang biasanya dilakukan konsumen untuk mulai memilih dan memilah, memasukkan produk-produk yang mereka sukai ke dalam wishlist mereka. Nah, akhirnya ketika mereka mulai betul-betul bisa memutuskan, mereka akan melakukan action. Nah, action ini tentunya bisa dapat atau bisa berasal dari beberapa opsi ya, bisa dari online maupun offline. Jeruk nipis, Nutrisari jeruk nipis jahe bisa juga ada di online, bisa juga ada di marketplace, bisa juga ada di e-commerce online langsung dari Nutrifood yang bernama Nutrimart atau dari toko-toko offline. Begitu. Nah, action pilihan inilah yang nanti akan ditentukan oleh si konsumen. Nah, ketika si konsumen beli, kemudian juga langsung menggunakan produk itu, dan konsumen happy, biasanya mulai masuk ke level advokasi atau cerita-cerita yang memungkinkan konsumen yang sudah mencoba produk itu mengadvocate, bercerita, sharing mengenai pengalaman mereka terhadap produk itu ke orang lain. Begitu. Nah, biasanya hal-hal ini membuat kita sebagai produsen atau entrepreneur challenge untuk membuat customer journey map ini berproses dengan baik. Nah, proses customer activation adalah membuat konsumen kita untuk kita motivasi bergerak, teman-teman. Dari proses yang sebelumnya yang tadi trigger, aku pengen minum seperti ini. Kemudian mulai mencari, mulai kepo gitu ya, lewat TikTok atau lewat apa. Kemudian mulai benar-benar sampai dengan action. Nah, itu customer activation ya. Oke. Nah, ternyata dalam mengelola customer management itu ada yang namanya customer funnel. Ya, customer funnel itu bayangkan sebuah corong ya, bentuknya seperti ini. Dari dari proses kita mencari customer sampai dengan mengembangkan customer itu ternyata bisa dianalogikan sebagai sebuah funnel, teman-teman. Nah, dalam analogi ini biasanya ketika kita menjadi seorang entrepreneur atau profit organization, it's all about numbers, it's all about sales omset, ya, untuk menciptakan sebuah profit. Untuk menciptakan profit, biasanya ada dua hal besar yang perlu kita lakukan in terms of customer management dalam funnel ini, yaitu getting our customer dan growing our customer. Ketika kita bicara getting our customer, so yang kita perlu lakukan adalah kita mencari selalu konsumen-konsumen baru. Ya, kemudian mengactivate mereka, jangan sampai mager di satu proses itu terus.
Yang tadinya beli satu, kita bikin jadi beli banyak. Mungkin kalau boleh cerita dalam case ini, contoh misalnya, tadi saya udah cerita tentang brand Nutrisari. Untuk case ini saya cerita misalnya tentang rangkaian produk-produk rendah gula, rendah lemak yang dipunyai oleh Nutrifood, yaitu brand Tropicana Slim. Ya, kalau teman-teman kepoin brand Tropicana Slim sekarang sudah banyak item-item produknya gitu. Aku pengen sehat, aku pengen cobain beras dengan model yang berbeda, ada namanya Tropicana Slim Shirataki Rice. Begitu. Nah, produk-produk yang lain juga bisa kita kembangkan. Bicara kembali lagi ke getting our customer, kita fokusnya di sini adalah acquiring, kemudian kita activate. Cara meng-acquire gimana? Macam-macam. Ada yang kita bisa lakukan lewat webinar, ada yang kita bisa lakukan betul-betul langsung dapat data dari toko misalnya, begitu, itu kita bisa romancing data-data itu, kita activate terus menjadi konsumen yang loyal gitu. Nah, kalau saya boleh kasih satu clue, satu kalimat yang selalu saya ingat dalam customer funnel adalah no list, no money. Big list, big money. Itu sesuatu yang seru tuh teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau banyak keeping customers teman-teman perlu acquiring lebih banyak konsumen. Jadi makin banyak list konsumen atau calon prospek konsumen kita, maka mereka akan menjadi konsumen-konsumen yang loyal dan tentunya akan menjadi konsumen akan menjadi sebuah omset atau profit yang menguntungkan along the way begitu. Jadi bicara tentang customer funnel dalam dunia online seperti sekarang adalah penting untuk kita menambah list konsumen kita ya. Nah, bicara tentang Tropicana Slim, kita bisa mulai dari data-data konsumen yang kita miliki. Contoh misalnya, kebayang nggak kita punya data list konsumen yang sudah menggunakan Tropicana Slim sweetener, yang ingin menjaga kadar gulanya tiap hari, menggantikan gula pasir dengan gula Tropicana Slim. Mereka biasa membeli Tropicana Slim sweetener. Nah, konsumen yang biasa membeli Tropicana Slim sweetener ini kita bisa tawarkan. Kita bisa berikan voucher atau promosikan produk-produk kita tentang Shirataki Rice, kemudian juga produk-produk yang lain, misalnya cookies Tropicana Slim untuk nyemil-nyemil dengan kalori yang sangat kecil, ya. Kita juga baru keluar Tropicana Slim Klepon Cookies, ya. Kemudian ada Korean Goguma, itu juga menarik-menarik. Rasanya bisa dicoba oleh konsumen-konsumen dari yang sudah menggunakan Tropicana Slim sweetener. Nah, itu acquiring new konsumen dari konsumen lama kita. Itu activate dari yang lama menuju diviralkan ke acquiring new konsumen lagi. Gitu. Dapat ya teman-teman ya. Mudah-mudahan dengan contoh ini menjadi lebih jelas gitu. Nah, kemudian konsumennya akan bergerak, kita keep terus. Ketika berbicara yang kedua, growing our customer adalah yang kita lakukan, contoh misalnya kalau bicara upsell, biasanya konsumen itu menggunakan Tropicana Slim 25 saset atau 50 saset. Kemudian karena mereka sudah loyal, mereka bisa kita upsell untuk membeli yang 100 saset. Itu salah satu contohnya. Jadi secara quantity kita bisa upgrade mereka basket size-nya menjadi lebih up. Itu upsell. Kalau next sell, biasanya itu berarti misalnya kita bisa berikan alternatif lain. Misalnya biasanya Tropicana Slim Sweetener itu sekarang juga ada rasa-rasa lain. Misalnya rasa rosella, rasa jahe gitu. Itu kita bisa next sell gitu. Ya, dengan kemudian kalau bicara cross sell ya, kalau bicara cross sell itu seperti contoh kita yang tadi. Orang udah biasa mengkonsumsi Tropicana Slim Sweetener. Kita
tawarkan untuk mengkonsumsi produk Tropicana Slim yang lain. Shirataki Rice, Tropicana Slim Santan, gula Jawa, produk-produk lain dari Tropicana Slim. Atau malah bisa juga kita tawarkan brand lain dari Nutrifood. Itu yang disebut dengan cross-sell. Ya. Kemudian kalau bicara growing customer adalah penting juga step terakhir adalah referral atau advocate strategi. Bagaimana supaya mereka nggak cuma konsumen kita nggak cuma happy sendiri, tapi bagaimana saking happy-nya konsumen itu juga bisa cerita ke teman-temannya dan menjadi referral untuk membantu kita mendapatkan konsumen-konsumen baru acquire untuk getting customer kita. Gitu ya. Di sebelah kanan ini lebih kepada memberikan note buat teman-teman ketika kita menjadi seorang entrepreneur untuk membuat satu customer activation strategy adalah penting untuk teman-teman memilih sekarang konsumen teman-teman itu di tahap yang mana. Makin teman-teman bisa tajam memilih prosesnya, tahapnya ada di mana, teman-teman akan makin bisa fokus memilih dan memilah tipe aktivasi yang mana yang teman-teman mau lakukan. Begitu. Ya, mungkin nanti contoh-contohnya di belakang kita bisa lebih elaborasi. Oke. Oke. Tadi kita bicara tentang customer funnel, ya. Yang kemudian kita juga ingin belajar tentang funnel audience strategi. Dalam hal kita mengelola konsumen kita, ternyata ada strateginya, teman-teman. Nah, ini saya berikan penjelasan yang lebih relevan dengan dunia online. Ya, dalam 2 tahun ini dengan new normal kondisi sekarang ini, kita perlu lebih banyak fokus kepada strategi yang arahnya lebih online, ya, online channel. Nah, ketika kita bicara funnel audience strategi, ada 2 bagian besar, ya. Yang pertama adalah list buyer, yang kedua adalah list prospect, ya. Proses pertama adalah biasa mulai dari prospeknya, ada 3 step. Kemudian list buyer ada 3 step juga, gitu ya. Nah, bicara tentang prospek list, dimulai semua dari cold list. Ya, biasa bentuknya seperti, analoginya seperti lautan luas. Calon prospek konsumen kita ada banyak di mana-mana. Sangat luas, gitu. Nah, upaya kita sebagai entrepreneur atau businessman adalah bagaimana menggiring mereka masuk ke kolam pribadi kita. Ya, kolam pribadi kita itu bisa macam-macam bentuknya. Kalau kita bisa bicara online, kita bisa lakukan kolam pribadinya lewat contoh misalnya Instagram. Ya, jumlah followers kita itu berarti audience kita. Itu berarti warm list-nya kita. Begitu. Ya. Kalau misalnya kita pindahkan activate ke step berikutnya, yaitu potensial customer yang merupakan hotlist kita, maka orang-orang di Instagram itu adalah orang-orang yang biasa sering kasih reaction di setiap posting kita, di setiap story kita. Itu potensial customer. Begitu. Nah, setelah dari potensial customer hotlist, kita mulai bisa punya banyak strategi untuk membuat mereka memulai membeli, pindah ke dalam initial buyer, yaitu benar-benar new consumer. Ya, biasanya ciri-cirinya value transaksinya kecil dan memilih produk dengan harga yang paling terjangkau. Bisa kita sebutnya trialist, orang-orang yang masih coba-coba, begitu. Ya, nah kalau mereka puas, biasanya mereka sangat welcome untuk kita activate pindah ke step berikutnya di mana mereka repeat, ya, dan kemudian sampai ke advocate. Kalau ciri-cirinya advocate buyer tuh kayak gimana sih Kak Ana? Nah, biasanya mereka sudah mulai lebih nyaman dengan kalau harganya itu produknya lebih premium dibanding harga trial waktu mereka menjadi konsumen baru. Biasanya seperti itu. Itu advocate buyer salah satu cirinya. Atau ciri lain misalnya kalau nggak ada di salah satu toko offline, mereka benar-benar akan mencari
ke toko yang lain atau ke online channel yang lain sampai benar-benar dapat gitu. Itu advocate buyer. Dan tentunya itu yang paling jadi aset atau jadi harta paling berharga buat kita produsen atau entrepreneur untuk membangun customer funnel kita. Begitu. Ya, nanti kalau Anda ada yang kurang jelas atau mau tanya, silakan bisa di chat atau nanti kita bisa open mic begitu, ya. Oke, setelah kita belajar tentang funnel audience strategi, nah sekarang ketika dari funnel itu kita mau activate bergerak dari step 1 ke step berikutnya, kita perlu effort yang namanya customer life cycle marketing. Ya, customer life cycle marketing. Nah, dalam proses customer life cycle marketing itu biasanya ada flow-nya. Biasanya ada flow-nya. Mulai dari attract of interest, ya, fase di mana Anda berusaha untuk menarik perhatian prospek Anda kepada Anda. Bila dengan headline bisa, ya, makanya ketika bicara nanti di belakang saya juga akan berikan salah satu tips bagaimana membuat customer kita mudah teraktivasi dari step sebelumnya ke step berikutnya, ya, dengan lewat copywriting yang paling sesuai, yang paling cocok dengan step itu, ya. Ini masuk ke dalam attract of interest karena ketika bicara judul yang menarik, gambar atau bahkan video, maka di situ berarti content the king, ya. Setuju ya teman-teman? Content is the king gitu ya. Jadi tadi kita perlu juga membayangkan bagaimana satu flow consideration set dalam ranah online ketika konsumen memilih produk kita begitu. Nah, kemudian bergerak menjadi capturing leads. Fase di mana Anda meminta mereka untuk memasukkan data mereka ke sistem Anda. Mungkin kalau cerita case study begitu ya, bisa juga kita ceritakan tentang salah satu brand yang juga mensponsori begitu ya, atau yang juga bekerja sama dengan kelas kewirausahaan UGM ini, yaitu Lokalate. Ya, Lokalate sebagai salah satu brandnya Nutrifood juga banyak melakukan aktivasi melalui kelas-kelas webinar bernama Ngopi Inspirasi. Jadi Lokalate melalui hashtag Sobat Melek kita eager untuk membuat semua prospek, semua segmen marketnya kita di Lokalate menjadi lebih melek tentang apapun begitu. Salah satunya juga adalah tentang melek ilmu-ilmu kewirausahaan gitu. Nah, teman-teman, ketika kita berupaya untuk melakukan aktivasi di dalam life cycle marketing untuk customer-nya Lokalate, kita juga melakukan capture leads dengan membuat calon-calon peserta webinar masukkan data peserta atau data teman-teman ke dalam suatu sistem. Nah, dari situ nanti kita akan nurture, ya, melakukan proses edukasi, kemudian dari edukasi itu bisa berharap mengubah atau memberikan mindset knowledge, ya, yang sebisa mungkin berguna buat peserta atau konsumen atau calon prospek kita begitu. Nah, setelah kita nurture effects, harapannya hopefully di akhir kita bisa convert ke sales kita begitu. Nah, ketika dari nurture effects ke dalam convert sales, ada satu kata kunci yang biasanya di dalam online channel itu dibicarakan, yaitu CTA. CTA itu adalah call to action. Bagaimana caranya dari semua aktivasi yang kita lakukan membuat calon prospek kita itu tidak berpikir dua kali untuk melakukan klik atau melakukan action dari apa yang kita tawarkan. Begitu.
ada beberapa hal yang kita bisa lakukan. Misalnya, kita bisa memberikan voucher, kita bisa memberikan trial, begitu ya, atau kita bisa memberikan jasa-jasa tambahan yang kita tawarkan kepada prospek kita untuk converting dari hotlist menjadi initial buyer. Dari mereka yang tadinya tertarik untuk membeli, menjadi benar-benar membeli pertama kali sebagai seorang trial itu ya. Nah, dari situ nanti deliver, satisfy, kemudian setelah masuk ke dalam funnel kita, tentunya kita tidak tinggal diam, kita perlu melakukan life cycle seperti yang tadi saya ceritakan dalam kaitannya dengan growing our customer. Begitu ya, sampai dengan referral. Ya. Jadi ini yang kita lakukan untuk melakukan konsumen itu supaya teraktivasi dari funnelnya pindah ke step-nya, begitu. Upaya untuk memindahkan itu, itulah namanya life cycle marketing, ya teman-teman. Nah, ini yang tadi saya ceritakan. Karena content is a king, atau content is the king di dalam ranah dunia online, maka adalah penting sebuah copywriting. Adalah penting bagaimana copywriting meng-create satu konten yang disesuaikan dengan customer funnel tahapnya, begitu. Ketika kita bicara customer funnel, kita melihat atau mendengar satu step-step seperti ini, seperti anak tangga ya, di mana setiap proses itu membutuhkan satu strategi yang berbeda. Ketika kita memindahkan konsumen yang frozen, yang masih yang sama sekali nggak kenal produk kita, yang benar-benar buta dengan produk kita pindahkan ke dalam step yang cold, itu butuh model konten yang bisa menggerakkan mereka di dalam sebuah story. Biasanya kontennya bentuknya adalah 3 kesalahan umum terhadap memilih vitamin C misalnya gitu. Ya. Do and don'ts ketika kondisi pandemi misalnya gitu. Nah, itu bisa kita lakukan untuk menggiring konsumen yang masih frozen ke cold segment atau ke cold situation gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, dari cold ke mild. Nah, biasanya model konten penggeraknya itu bentuknya adalah tutorial. Step by step begitu ya. Step by step untuk membuat shirataki rice menjadi paling enak misalnya gitu ya. Kemudian ada juga, bisa juga kita lakukan review gitu. Bagaimana membuat kopi dengan rasa nutrisari belewah misalnya. Itu kita buat reviewnya. Nah, itu akan membuat orang-orang yang melihat konten itu yang tadinya cold menjadi lebih mild, menjadi lebih paham, menjadi lebih hangat-hangat kuku begitu ya. Nah, itu step kedua. Nah, kemudian step ketiga, kalau sudah hangat-hangat kuku, sudah mild, kita ingin benar-benar menjadi warm, menjadi betul-betul hangat begitu ya. Nah, stepnya adalah step 3. Modal penggeraknya biasanya bentuknya ada testimoni atau interview. Gitu ya. Kisah sukses diabetes C hidup nyaman dengan produk Tropicana Slim begitu. Nah, itu testimoni gitu ya. Kemudian misalnya kisah the new element of the year mencari asupan protein yang paling tepat misalnya untuk membentuk badan menjadi ideal misalnya. Itu interview misalnya dengan Nino gitu ya, the new element of the year yang baru saja dipilih begitu. Nah, itu model-model konten penggerak dari mild ke warm. Nah, kalau sudah warm, tentunya secepat mungkin kita juga gerakan ke hot, yang betul-betul gampang, mudah untuk berpindah kepada initial buyer, gitu. Nah, biasanya bentuknya adalah FAQ, yang lebih detail begitu, FAQ, atau unboxing. Ya, nah kontennya biasanya hal-hal yang berhubungan sama bonus, diskon, atau promo, gitu. Unboxing shirataki rice buy one get one di Shopee misalnya gitu. Oh, nggak boleh sebut ya. Di yang warna orange gitu. Itu unboxing. Dari kita melihat konten itu, seperti waktu kemarin saya sharing di WhatsApp group, ada banyak teman-teman saya yang, oh lagi buy one get one ya di marketplace ya.
ya udah deh gue ikutan beli gitu. Itu salah satu juga hal yang bisa kita lakukan ya. Nah, kemudian step terakhir adalah dari hot menjadi tidak ragu untuk membeli. Nah, biasanya kita bisa lakukan kontennya dengan model case study atau behind the scene yang benar-benar bikin konsumen itu jadi benar-benar mantap untuk benar-benar lakuin pembelian gitu. Nah, ini salah satu summary yang saya ikut seminar ini lumayan nih, harganya lumayan agak lebih tinggi begitu ya, tapi saya berikan dalam satu slide untuk teman-teman bisa membangun konsumen teman-teman melalui konten yang paling sesuai dengan funnel yang teman-teman ingin kejar dari produk teman-teman if teman-teman nanti menjadi seorang entrepreneur gitu ya. Oke. Nah, ini menarik. 10 customer activation consideration ya. Ini adalah satu cerita 10 hal yang selama 20 tahun ini saya rasakan, saya belajar dari bagaimana kita di Nutrifood di rumah kedua meromensing konsumen kita melalui program-program customer activation. Apa sih Kak Ana yang penting? Yang pertama nih, target market atau segmentation accuracy ya. Jadi biasanya para entrepreneur baru cenderung untuk ragu untuk memilih dan memilah. Biasanya cenderung untuk mau semua. Ya. Nah, ini penting, teman-teman. Biasanya ketika kita tidak melakukan targeting customer, kita cenderung untuk memilih semua segmen yang ada, biasanya justru at the end akan lebih bingung ketika membuat strateginya. Akan jadi kurang personalized, akan menjadi kurang relevan buat target konsumen kita. Sehingga adalah penting dalam hal pertama yang kita perlu lakukan adalah ini kita mau bikin customer activation-nya untuk siapa? Target market-nya itu ada di mana? Orang yang seperti apa? Itu penting untuk kita tentukan duluan. Sehingga makin detail, makin jelas strategi yang akan kita lakukan. Yang kedua adalah jangan lakukan customer activation apapun kalau belum ada riset, belum ada reviewnya. Jadi better teman-teman lakukan riset kecil-kecilan. Riset tidak harus yang betul-betul kuantitatif dengan jumlah responden ratusan gitu, tidak. Kita bisa lakukan riset dengan ngobrol-ngobrol ke beberapa orang yang kita rasa cocok dengan target market kita. Dari ngobrol-ngobrol itu, dari riset itu, baik itu offline maupun online, risetnya, kita bisa mendapat satu hipotesa atau asumsi. Nah, dari hipotesa dan asumsi itulah yang membuat kita melakukan percobaan dalam membuat customer activation yang sekiranya nanti ketika kita bisa evaluasi, kita bisa menemukan pembelajaran yang kaya, teman-teman. Ya, yang ketiga adalah ini juga biasa kita selalu ingatkan ke klien kita di Nutrifood. Lebih baik menentukan fokus kepada key message yang betul-betul primary begitu. Makin banyak message yang kita ingin sampaikan, nanti activation atau strateginya akan menjadi blur. Jadi ada baiknya kita memprioritaskan key message-nya mau apa. Mau hanya sampai ke awareness, atau dari awareness sampai ke call to action untuk benar-benar langsung beli. Nah, itu juga penting gitu untuk kita tentukan di awal. Yang keempat adalah storytelling message delivery. Nah, poinnya adalah di unique selling point. Ya, makin jelas unique selling point dari produk kita, makin jelas diferensiasi dari produk kita makin mudah untuk buat storytelling message-nya. Sehingga audiens ketika mendengar atau ketika melihat konten kita, itu akan punya clickbait tersendiri, begitu. Ya, yang kelima tentunya jelas ya teman-teman, ada budget, ada cost ratio yang kita perlu liatin. Kita mau berani invest berapa, berani rugi berapa, begitu ya. Karena yang namanya bisnis ya tentunya kita juga perlu taking the risk-nya, gitu ya. Yang keenam adalah brand ambassador atau icon atau key opinion leader.
Ini juga kita bisa elaborasi. Nanti saya akan cerita di belakang ada satu konsep namanya customer network model. Nah, itu adalah penting untuk kita bisa membuat campaign activation kita menjadi sesuatu yang viral, teman-teman. Ya. Kemudian ada channel sama location. Ini juga penting. Kita harus milih dan milah mau online atau offline. Kalau misalnya milih online, online-nya di mana? E-commerce kita sendiri atau marketplace. Marketplace-nya mau di mana? Ada yang hijau, ada yang orange, gitu ya. Ada yang merah, ada yang biru, gitu ya. Mau yang mana? Nah, segmen mereka pun berbeda-beda, begitu. Nah, kita perlu tentukan channel yang mana yang kita mau fokuskan. Ada baiknya makin baru bisnis kita, lebih baik makin fokus, gitu. Kita tidak bisa memilih, kita tidak bisa membuat atau memilih semua channel. Kita perlu benar-benar fokus. Begitu juga dengan location, ya. Apakah kita mau bidik segmen seluruh Indonesia atau hanya di segmen-segmen tertentu secara location. Karena itu akan menentukan bagaimana kita mau investasi, gitu ya. Trafficnya bagaimana, crowd yang diharapkan seperti apa, begitu ya. Next-nya adalah media exposure, ya. Media ini sangat-sangat penting dalam dunia marketing, ya, karena kita tidak bisa sendiri, ya. Model seperti sekarang kita perlu mencari media atau partner yang kita bisa ajak kolaborasi untuk mengekspos value-value dari bisnis kita, sehingga bisnis kita jadi lebih viral, jadi lebih terkenal, membuat orang jadi lebih aware tentang solusi yang kita punya terhadap masalah mereka atau masalah si calon konsumen yang kita bidik, begitu ya. Yang kesembilan adalah strategi clients atau partnership. Ini penting, apalagi dengan kondisi sekarang yang makin kini makin penting dunia ekosistem, ya, di mana kita tidak bisa sendiri, kita perlu berkolaborasi, berpartner dengan banyak pihak yang sekiranya mengkomplementer produk atau jasa yang kita tawarkan, gitu ya. Mengkomplementer tuh melengkapi, sehingga ketika konsumen memilih produk kita, konsumen tidak hanya memilih satu produk kita, tapi konsumen memilih ekosistem yang ada, gitu ya, yang kita sudah punyai bersama dengan partner-partner kita, gitu. Last but not least adalah integrated marketing communication. Ini penting banget, gitu ya. Jangan sampai strategi di channel yang satu berbeda dengan strategi di location yang satunya, gitu. Kita harus benar-benar bisa meramu ke dalam satu strategi campaign yang betul-betul integrated, sehingga baik itu channelnya berbeda, baik itu locationnya berbeda, baik itu brandnya bisa jadi mungkin saling komplementer, berbeda, begitu ya, tetap bisa punya satu message yang sama, yang saling integrated dan menguatkan satu sama lain, gitu. Nah, ini masuk ke case study-nya ya. Tadi kita bicara tentang customer journey map, ya. Kemudian kita bicara masuk ke customer funnel, ya. Dari customer funnel kita perlu effort customer life cycle marketing untuk memindahkan mengaktifasi dari satu step ke step berikutnya, ya. Kemudian dari situ kita memastikan bahwa consideration yang 10 itu dalam hal kita membuat strategi activation, kita sudah pertimbangkan, sehingga kita benar-benar sudah mantap dengan planning customer activation strateginya, gitu. Nah, ini sedikit cerita tentang case study yang kita alami di dalam satu e-commerce Nutrifood, ya, e-commerce kita, yaitu nutrimart.co.id, ya, di mana kita punya Nutrimart ini sebagai salah satu platform untuk mengengage calon-calon customer kita untuk membeli produk-produk dan berelasi dengan Nutrifood, begitu ya. Nah, ini mau cerita tentang database management system, ya. Bagaimana kita membuat list konsumen kita menjadi teraktivasi, menjadi big money, menjadi big omset, gitu ya. Nah, ketika kita bicara Nutrimart, ya, ketika kita bicara e-commerce-nya Nutrifood, kita punya audiens berbagai macam dari berbagai platform, ya. Kalau di sini kita
lihat data ya, lewat kata data, itu ternyata potensi di WhatsApp itu masih sangat besar di Indonesia, ya. Sehingga salah satu strategi yang kita bisa lakukan ketika kita mencari list konsumen atau calon konsumen kita bisa lakukan strateginya marketingnya lewat channel WhatsApp gitu ya. Salah satu yang kita bisa lakukan adalah kita bisa mining atau profiling ya, kira-kira profil kontak yang cocok untuk kita berikan awareness tentang channel platform Nutrimart itu seperti apa. Kemudian kita sort ya list profilnya ya. Kemudian kita betul-betul kontak ya dengan introduction ya lewat data yang kita berikan begitu ya, atau e-poster atau e-flyer atau event yang kita tawarkan begitu ya. Kemudian nanti sesudah di introduction harapannya kita bisa melakukan engagement ya. Engagement itu macam-macam, bisa memberi informasi tentang info-info nutrisi misalnya ya, kemudian juga bisa memberikan informasi tentang produk-produk baru, program-program potongan harga, program-program event yang kita lakukan melalui kerjasama dengan Nutrimart atau platform nutrimart.co.id ya. Nah, sesudah masuk ke dalam engagement, tentunya kita juga akan sama seperti yang tadi saya jelasin sebelumnya, berusaha untuk mengaktifasi terus mereka atau calon konsumen atau konsumen loyal kita untuk tetap terus menggunakan, berelasi, engage dengan produk-produk kita, begitu ya. Nah, biasanya di dalam hal cerita tentang Nutrimart, kita punya ada 2 tipe nih teman-teman. Ada yang langsung platformnya lewat Nutrimart Organik, di mana websitenya itu benar-benar bisa kita gunakan untuk membeli seperti ini, atau kita juga bisa lakukan lewat marketplace, karena Nutrimart juga hadir di marketplace besar di Indonesia, begitu. Nah, setiap area di seluruh Indonesia mempunyai strategi-strategi tersendiri yang tentunya bisa jadi berbeda satu sama lain gitu. Contoh misalnya kalau kita bicara di Jogja, tentunya karakter konsumen, calon konsumen begitu, prospek konsumen lokal latte berbeda dengan prospek atau calon konsumen yang ada let's say di Medan begitu. Sehingga ketika kita bicara project-nya itu untuk mengaktifasi itu bisa jadi berbeda antara di Jogja dengan di Medan gitu ya. Contoh misalnya beberapa waktu lalu kita sempat mengadakan satu campaign tentang Hari Diabetes Dunia. Instagramnya sudah baik, kita lakukan satu activation senam bersama itu lewat Instagram Live. Tetapi untuk area-area seperti Jayapura, Bangka Belitung, yang mana platformnya masih lebih besar Facebook, tentunya aktivasinya tidak kita paksakan lewat Instagram. Kita lebih memilih aktivasinya menggunakan Facebook karena Facebook adalah satu platform yang lebih nyaman buat area Papua dan area Bangka Belitung. Itu satu analogi yang juga bisa dijadikan contoh case study untuk membuat strategi bagaimana funnel audiensnya itu bisa sangat sesuai dan relevan di dalam membangun database management system. Begitu. Ya, mudah-mudahan cerita ini bisa memberikan gambaran buat teman-teman bagaimana WhatsApp yang sebegitu besarnya potensinya, makanya WhatsApp Story itu juga jangan diabaikan, karena WhatsApp Story bisa jadi yang melihat itu lebih banyak daripada Instastory kita gitu. Nah, peluang impresi yang melihat itu penting sekali untuk bisa kita giring pindah ke dalam funnel-funnel yang kita buat strateginya begitu, sehingga benar-benar bisa membangun, menambah data
konsumen kita ke depannya, begitu. Ingat seperti yang tadi saya bilang bahwa no list, no money, big list, big money. Jadi teman-teman kalau ingin mendapatkan profit yang maksimal, jangan ragu, jangan malu untuk membuat strategi-strategi mengembangkan list teman-teman untuk prospek konsumen teman-teman di dalam ranah bisnis apapun, baik itu produk maupun jasa, begitu ya. Yang kedua adalah tentang community engagement ya, bahwa kita sadar konsumen secara personal saja tidak cukup begitu ya, jadi butuh untuk kita engage secara community juga gitu ya. Nah, oke. Ini yang tadi saya cerita ya. Jadi karena customer sendiri saja itu tidak cukup, kita perlu mengengage secara community. Ya, dalam kita mengengage secara community, kita perlu melihat juga ada satu konsep namanya customer network model. Ya, customer network itu adalah satu kondisi di mana bagaimana satu konsumen antar satu pribadi itu saling connect satu sama lain. Ya, sehingga ketika kita melihat lebih helikopter view, itu menjadi satu network yang kita perlu bina, perlu kembangkan. Ya, nah di sini ada 5 strategi yang bisa kita lakukan untuk kita menjaga membangun customer network kita. Ya, yang pertama adalah akses strategi, the ability to actually connect the network easily, flexibly, dan effectively. Ya, mungkin ini nanti paparannya agak lebih teoritis, tapi nanti harapannya di case study belakang teman-teman akan jadi lebih paham maksudnya bagaimana dan seperti apa, gitu ya. Kemudian setelah kita siapkan aksesnya, kita engage, ya. Bagaimana supaya aktivasi atau relasi yang ada antar konsumen itu kita buat satu connect yang benar-benar relevan buat mereka, menjadi satu yang valuable buat mereka, sehingga mereka itu merasa, oh, gue gabung sama community ini tuh benar-benar nyambung dengan kebutuhan gue, misalnya gitu. Itu engage strategi. Yang ketiga adalah customize strategi. Ya, customization makin ke depan itu juga makin jadi satu hal yang menarik, teman-teman. Di mana kebutuhan tiap orang menjadi lebih detail dan lebih personalized. Ya, dalam satu bidang yang sama, satu produk yang sama, itu bisa jadi mereka memilih produk itu dalam kebutuhan yang berbeda. Contoh misalnya, produk Elmen misalnya, susu nutrisi untuk menambah protein dari para pria sehingga menciptakan badan yang ideal. Nah, ada yang memilih Elmen karena rasanya, ada yang memilih Elmen karena proteinnya, tapi ada juga yang memilih Elmen karena biar keren misalnya gitu. Nah, itu customize strateginya itu tentunya berbeda-beda ketika kita menjadi seorang produsen. Nah, itu yang kita perlu peka, teman-teman, ketika kita mau membuat customer network ini menjadi satu community yang long lasting atau sustain. Gitu. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat adalah connect strategi. Bagaimana kita bisa mewadahi ya tiap konsumen mengekspresikan kebutuhan mereka ketika berkomunitas. Ya, yang kelima collaborate strategi. Ya, bagaimana jangan lupa ketika kita membuat strategi customer network bahwa ada hal yang beyond dari customer networknya, di mana satu shared goals, ya, satu visi dalam komunitas itu menjadi satu hal yang penting dan perlu tetap terus kita jaga, sehingga nggak cuma satu grup yang satu customer network yang biasa saja, tapi menjadi sesuatu yang bisa long lasting, sustain, dan punya value yang besar begitu. Oke. Nah, ini mengingatkan gitu ya bahwa satu community ketika kita ingin kita develop menjadi satu community development itu perlu ada 5 hal ini. Nanti teman-teman bisa baca sendiri detailnya ya. Tentunya hal-hal yang bersifat collaboration, self-determination, empowerment, collective action, shared experience itu jadi satu
fuel gitu ya, satu hal-hal yang bisa kita dorong sehingga membuat satu komunitas menjadi sustain gitu ya, menjadi bisa tetap terus berjalan dan nggak sepi gitu ya. Itu yang mungkin kita perlu pertimbangkan. Nah, ini juga saya share di sini apa saja yang penting ketika kita membuat engagement plan dalam sebuah komunitas. Ya, ada membership, ada fulfillment, ada gratitude gitu ya. Kemudian influence dan connection gitu ya. Oke. Nanti mungkin ini karena keterbatasan waktu kita langsung ke contohnya saja gitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat dan baca sendiri step-nya ketika membuat satu community engagement plan menjadi sebuah community engagement plan yang baik. Ini sebelah kanan juga teman-teman saya sudah capture-kan ada contoh yang bagus juga gitu yang teman-teman bisa baca, teman-teman bisa lihat sehingga ketika teman-teman membangun satu customer database network menjadi satu community yang bisa jangka panjang ya. Oke, saya mau cerita tentang case study community ini, yaitu hal yang kita lakukan baru-baru ini di community The New Element of the Year 2021 gitu ya. Nah, kemarin beberapa bulan lalu kita sudah memilih gitu ya siapa yang bisa mewadahi menjadi ambasador The New Element of the Year tahun 2021. Sedikit recall atau sedikit sharing bahwa The New Element of the Year itu adalah ajang pencarian ikon hidup sehat, teman-teman. Jadi pria yang memiliki kemampuan komunikasi yang baik, ya termasuk di media sosial. Ini sangat penting karena sekarang menginspirasi tidak hanya cukup secara offline, tapi lebih penting untuk bisa mengengage, menginfluence secara online atau melalui sosial media begitu. Punya penampilan menarik dan badan ideal, serta menjalankan gaya hidup sehat sehingga mampu menjadi health influencer. Jadi poinnya di sini health influencer icon begitu ya. Dan kita proses perjalanannya memilih dan mencari icon ini agak lumayan panjang ya. Kita akhirnya memilih 20 grand finalist ya, yang akhirnya kita bagi ya menurut 4 squad ini gitu ya. Yang menarik adalah ketika kita membangun community di digital era ya, di mana banyak online channel berbicara, maka adalah penting kepekaan kita untuk melihat apa sebetulnya masalah atau situasi yang orang-orang ingin cari solusinya. Nah, dari bicara tentang health industry, ada 4 hal nih yang kita lihat penting untuk kita bisa influence di ranah society yang sekarang. Ya, yang pertama adalah tentang nutrisi dan pola hidup sehat. Yang kedua adalah work-life balance, ya. Kemudian mental health, ya, yang sekarang lagi naik daun gitu ya, isu-isunya. Dan yang terakhir adalah aktivitas fisik, begitu, ya. Nah, dari squad-squad ini mereka berpikir bagaimana supaya keempat hal ini bisa mereka berikan solusi untuk para audiens mereka di dalam ranah online. Ya, teman-teman nanti mungkin bisa coba kepoin masing-masing ya. Di sini ada redukasi, ya, ada gravity, ya, kemudian ada senyum santuy ya, yang mental health issues ini juga menarik ya, dan yang terakhir adalah mager buster nih, yang saya juga sering ikuti gitu ya, karena adalah penting di dalam kondisi sekarang juga kita bisa berolahraga di rumah dengan nyaman, dan ini masih banyak free sessionnya nih teman-teman gitu. Nah, dari community development digital eranya The New Element of the Year ini kita bisa mendapatkan 2.500 ya, lebih dari 2.500 followers di sosial media dan lebih dari 1.000 campaign post begitu. Nah, ini yang betul-betul penting untuk kita jaga dan kita teruskan gitu ya. Karena yang lebih penting dari membangun sebuah community adalah impact.
Ya, bagaimana impact-nya bisa membuat orang menjadi lebih sehat. Since ini kita bicara tentang health influencer icon di dalam Elmen. Begitu. Ini salah satu contoh yang bisa kita lakukan ketika kita membangun customer menjadi community yang community-nya harapannya juga akan membuat mereka menjadi ambasador-ambasador dari produk kita. Begitu. Ya. Oke. Nah, ini salah satu atau salah beberapa capture contoh gitu ya, program kolaborasi yang kita lakukan. Nanti teman-teman bisa lihat lebih detail ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.